Halo semua teman-temanku Aquarius, apa kabar kalian semua? Aku harap kalian semua dalam kondisi yang baik ya, amin. Ini adalah general reading, love reading untuk zodiak Aquarius di minggu kedua bulan Mei tahun 2021. Bacaannya sangat umum, general, tidak akan cocok untuk semua teman-teman yang menonton video ini. Ambillah sisi positif dari setiap uh, video ini ya, setiap readingan yang aku akan bacakan nanti. Lepaskan dan abaikan sisi-sisi yang negatifnya, serta aminkan jika memang ada energi harapan yang sesuai dengan apa yang kalian inginkan terjadi di dalam hidup kalian ke depannya ya. Aku juga mau info, jika kalian ingin personal reading bersama dengan aku, kalian bisa langsung menghubungi nomor WA yang ada di postingan YouTube ini ya. Jika kalian tidak menemukannya, ketik aja personal reading dalam kolom komentar, nanti aku akan share nomor WA-nya ya. Ada 2 paket yang aku buka dalam personal reading. Ada paket donasi, kalian bisa membayar hanya 25.000 saja. Aku akan membacakan energi kalian secara pribadi dengan 1 pertanyaan ya. Oke. Dan ada juga paket reguler di mana untuk pertanyaannya tidak dibatasi, cuma yang dibatasi adalah durasi konsultasinya ya. Ada yang 30 menit dan 60 menit, kalian bisa pilih ya. Oke, untuk tarifnya sangat terjangkau ya. Oke, jika kalian ingin belajar, yang kedua, jika kalian ingin belajar bisa membaca kartu seperti aku dan membutuhkan kartu tarot, kartu Lenormand, kartu oracle, kalian bisa pesan di aku ya. Sistem pembayarannya pun juga banyak ya, kalian tinggal pilih yang kalian suka. Oke. Apalagi ya. Oke, aku juga ini untuk yang personal reading, aku ada yang lupa untuk menyampaikan tadi. Personal reading sama aku, baik yang donasi maupun yang reguler, kita akan komunikasinya 2 arah menggunakan nanti aku menggunakan telepon ya. Nanti aku calling kalian ke nomor WA kalian masing-masing ya. Kita lewat telepon personal readingnya ya. Jadi bukan lewat chat atau voice note. Oke. Ya, begitu aja. Terima kasih sudah diberikan kesempatan untuk sedikit promo ya, dan untuk informasi juga untuk kalian. Oke, aku akan tarik energinya dan akan aku shuffle kartu-kartunya ini ya. Ini kartu pertama yang akan aku shuffle. Bagaimana asmara zodiak Aquarius di bulan Mei tahun 2021, khususnya di minggu kedua. Bagaimana asmara zodiak Aquarius di minggu kedua bulan Mei tahun 2021. Oke. Aku akan memulai membacanya ya. Di sini ada keinginan, sangat terlihat sekali ada keinginan dari seseorang yang ingin menjalin komunikasi atau ingin bertemu dengan orang masa lalunya, yang dimana kalian pernah menyakiti hati dari orang masa lalu itu, entah pasangan atau siapapun. Sesuaikan dan kondisikan dengan apa yang terjadi pada kalian ya. Seseorang di sini sangat terlihat dia menyesal, dia ingin meminta maaf ya. Jika memang pertemuan secara fisik, tubuh fisik tidak memungkinkan, karena saat ini kan banyak
penyekatan gitu ya, tidak boleh berkerumun, tidak boleh harus menjaga jarak gitu ya. Kalau memang pertemuan secara fisik itu sangat sulit gitu ya, kalian ingin seseorang di sini ingin untuk berkomunikasi mungkin lewat telepon gitu ya, kepada seseorang di masa lalunya yang mungkin pernah dia cintai atau mantan gitu ya. Kalian pernah menjalin hubungan di sini. Oke, dimana di masa lalu gitu ya, kalian itu membuat dia gitu ya, seseorang itu tidak stabil gitu ya, emosinya tidak stabil, kalian membuat patah hatinya, kalian juga merugikan secara finansial di sini ya, karena waktu itu kalian sangat cepat gitu ya, memutuskan untuk berpacaran dengan dia gitu ya, karena kalian dalam kondisi waktu yang lalu itu sangat membutuhkan sesuatu yang bisa kalian dapatkan dari orang masa lalu kalian. Mungkin waktu masa lalu itu kalian tuh punya hutang gitu dan harus kalian tuh lunasi gitu ya. Jadi kalian melihat ada seseorang yang memberikan kode kepada kalian, atau kalian tahu atau kalian merasakan bahwa orang itu tuh punya perasaan sama aku, dan orang itu sepertinya punya uang banyak gitu, bisa menolong aku dalam situasi aku harus melunasi hutang. Karena aku lihat di sini kalian di masa lalu juga dalam finansial juga tidak stabil gitu ya. Kalian ingin datang kembali untuk sekedar meminta maaf, dan jika memang ada kesempatan kalian juga ingin memperbaiki hubungan gitu ya. Misalnya kalau nggak bisa jadi pasangan lagi, kalian mengharapkan bisa menjadi seseorang terdekatnya. Tapi aku lihat keinginan kalian itu lebih condong untuk berpacaran kembali atau menjalin hubungan kembali gitu ya. Oke. Ya, di sini kalian masih ragu gitu ya, apakah dia mau menerima kalian dengan segala apa yang telah terjadi di masa lalu itu. Kalian sadar bahwa ini tidak mudah gitu ya, tidak mudah bagi dia untuk menerima kalian gitu ya. Oke ya, banyak yang telah terjadi gitu ya, banyak luka di sini, banyak trauma gitu ya. Kalian juga selain memutuskan dia secara sepihak ketika dia lagi cinta-cintanya, lagi kasmaran, kalian juga merugikan dia secara finansial, secara emosional, sehingga aku melihat seseorang yang kalian fokuskan ini, yang kalian ingin berkomunikasi kembali, sepertinya sulit juga untuk percaya pada lawan jenis gitu ya. Oke. Ya, kalian merasa jikapun ini bisa gitu ya, dia bisa menerima kalian, kemungkinannya kalau di presentase 100% hanya 35% gitu ya, kemungkinan berhasil untuk rekonsiliasi ini. Aku bilang rekonsiliasi meskipun tidak ada kartu rekonsiliasi, karena kalian ingin kembali bertemu, menjalin hubungan kembali, meminta maaf kepada orang masa lalu kalian. Oke. Dan kalian di sini merasa terbebani juga gitu ya kalau nggak minta maaf gitu, karena dosa-dosa kalian pada seseorang yang memang tulus kepada kalian itu membuat kalian itu gelisah, membuat hidup kalian tidak nyaman, membuat banyak hal yang banyak ketidakberuntungan yang kalian alami gitu ya. Jadi kalian merasa banyak hal-hal sial gitu yang datang dalam hidup kalian setelah kalian menyakiti orang ini gitu ya. Iya, kalian sadar bahwa kalian di masa lalu masih kekanak-kanakan, kalian masih belum bisa melihat ketulusan dari seorang lawan jenis gitu ya, dari wanita atau pria yang
sebetulnya mencintai kalian, menerima kalian apa adanya. Kalian juga ada penyesalan di sana karena kalian tidak menggunakan kesempatan emas itu untuk tulus gitu ya, untuk ya berkomitmen dengan baik gitu. Ya, ada toksiksitas di sini. Kalian juga aku lihat untuk keluar dari energi negatif ya, sikap perilaku perkataan kalian juga belum sepenuhnya dewasa gitu ya. Kalian belum sepenuhnya lah bertobat, aku bisa katakan seperti itu. Masih butuh proses yang panjang. Iya, kartu rekonsiliasi keluar toh, seperti yang aku katakan tadi. Oke. Ya. Oke, seperti ini energi pada kartu pertama. Aku akan lihat pada kartu kedua ya. Aku shuffle dulu. Bagaimana energi ada yang tersangkut di sini. Bagaimana energi bagaimana asmara zodiak Aquarius di minggu kedua bulan Mei tahun 2021. Ya, kalian merasa sudah terlambat gitu ya untuk meminta maaf. Tapi menurut aku tidak ada kata terlambat teman-teman, jika memang kita memiliki niat yang baik untuk sekedar minta maaf, silaturahmi. Apalagi kan sebentar lagi lebaran gitu ya, waktu yang baik untuk kita meminta maaf juga dan dimaafkan tentunya. Oke. Kalian merasa terbebani karena kalian sudah menyakiti orang yang baik di sini ya. Jadi sebelum kalian menyesal, sebaiknya kalian juga harus pertimbangkan baik-baik setiap apa yang kalian lakukan di sini ya. Oke, agar hidup kalian pun juga dipenuhi dengan keberuntungan. Ya, jadilah orang baik, karena orang baik itu energinya positif, dan energi positif membuahkan keberuntungan dan kebahagiaan. Mungkin ini juga adalah perjalanan twin flame. Mungkin kalian terkoneksi dengan twin flame kalian, dan kalian adalah termasuk twin flame yang toksik ya. Jadi di sini ada yang toksik, ada yang baik gitu ya. Jadi yang tersakiti adalah twin flame yang pasangan twin flame kalian sendiri, yang sebetulnya memang adalah orang baik yang menerima kalian apa adanya, yang mencintai kalian dan mau ya berkorban apapun demi kalian. Ya, kalian ingin kembali bersatu sebagai pasangan jika memang alam semesta mengizinkan kalian untuk rekonsiliasi. Kalian ingin saling membahagiakan di sini, berpegangan tangan kembali, melihat dia tersenyum ya, karena kalian merindukan gitu ya hal-hal kecil yang membuat diri kalian itu bisa bahagia, bisa merasa senang di dekatnya. Mungkin dengan humor guyonan receh gitu ya dari dia gitu, membuat kalian yang bad mood jadi moodnya juga lebih baik lagi, lebih bahagia lagi, lebih senang lagi gitu ya. Kalian merasa tenggelam dalam perasaan kalian sendiri, kalian merasa tenggelam dalam penyesalan kalian sendiri ya. Inilah hukum tabur tuai. Apa yang kalian tabur, jika itu yang tidak baik, kalian akan menuai yang tidak baik juga ya. Maka dari itu kalian harus mempertimbangkan segala tindak tanduk kalian ya di dalam kehidupan ini. Jika memang rekonsiliasi ini terjadi, kalian bisa dia memaafkan kalian, dan memang ada
jika memang twin flame ya, ini perjalanan twin flame, jika memang bisa union, maka kalian berdua akan merasakan gejolak asmara ya, gejolak cinta itu sepertinya bergairah sekali gitu ya. Kalian akan merasakan kebahagiaan yang memang luar biasa gitu ya, sensasinya tuh luar biasa. Oke. Di sini kalian juga membutuhkan bimbingan dari Tuhan. Maka dari itu perbanyaklah perbanyaklah waktu untuk doa gitu ya. Kalian harus banyak untuk mendekatkan diri pada Tuhan gitu ya. Mengheningkan diri di dalam meditasi gitu ya, agar jika memang ini perjalanan twin flame, kalian mendapatkan petunjuknya agar union, penyatuan dengan pasangan twin flame kalian benar-benar bisa terrealisasi. Oke. Di sini aku melihat seseorang yang telah kalian sakiti gitu ya, pasangan kalian di masa lalu itu sedang fokus pada dirinya sendiri gitu ya, menyenangkan dirinya sendiri, mungkin lagi mempercantik dirinya atau memperganteng dirinya gitu ya, merawat dirinya gitu ya, sibuk dengan hobi-hobinya juga bisa gitu ya. Jadi dia juga sudah mungkin melupakan kamu ya, mungkin sebagai bentuk healing terhadap kesakitan di masa lalu dalam hubungan. Kamu atau kalian berdua juga harus memiliki pandangan yang luas gitu ya, untuk saling lebih memahami satu sama lain apa yang menjadi kelebihan dan kekurangannya, sehingga apa yang terjadi di masa lalu tidak terulang kembali gitu ya. Tidak ada lagi yang keluar masuk dalam hubungan yang menimbulkan rasa sakit yang dalam gitu ya, aku lihatnya ya. Ini adalah waktunya bagi kalian untuk mengumpulkan keberanian gitu ya, untuk datang gitu ya, untuk mewujudkan keinginan kalian ini ya di dalam kehidupan, dalam tindakan nyata gitu ya. Oke. Kalian diminta untuk lebih bisa mengekspresikan diri gitu ya, terutama kalian yang masih terbelenggu pada penyesalan. Kalian harus bisa dan berani untuk melepaskan penyesalan itu dengan meminta maaf gitu ya, secara gentle gitu ya. Sadari, terima kalau kamu tuh salah gitu ya, jangan playing victim gitu ya, merasa jadi korban terus, dan itu tidak baik. Oke. Wow, energinya sangat powerful gitu ya. Aku berharap ya kalian menyadari jika memang ini adalah hubungan twin flame. Memang hubungan twin flame adalah bukan hubungan romansa ya. Hubungan twin flame adalah hubungan yang unconditional love, cinta tanpa syarat gitu ya. Oke. Dan aku berharap jika memang kalian adalah pasangan twin flame dan sedang berada pada perjalanan twin flame, aku sangat berharap kalian bisa union, karena tidak semua pasangan twin flame di dunia ini bisa union, karena itu adalah hal yang sulit dan membutuhkan usaha yang benar-benar besar gitu ya dari kedua belah pihak gitu ya. Egonya harus diturunkan ya. Oke. Segala emosi-emosi yang negatif juga diredam gitu ya. Jadi harus yang dimunculkan lebih dominan adalah energi yang positif, karena energi twin flame adalah energi yang positif gitu ya, energi cinta yang tanpa syarat, yang sangat bergelora gitu ya, yang sangat positif sekali sebetulnya, tapi tidak mudah untuk didapatkan atau dijalani. Akan banyak, jika memang tidak bisa union, akan banyak pelajaran yang kalian ambil dari perjalanan twin flame atau pertemuan dengan twin flame kalian. Dan kalian adalah orang-orang yang beruntung yang bisa bertemu dengan twin flame kalian di kehidupan ini, karena tidak semua manusia yang terlahir bisa bertemu dengan twin flame-nya ya. Kalian harus bersyukur ya, walaupun tidak bisa union tidak apa-apa gitu ya. Masih ada soulmate juga yang perjalanan
asmaranya juga lebih mudah gitu ya. Oke teman-temanku, inilah readingannya dari aku ya. Semoga ini bermanfaat untuk kalian ya. Ambillah sisi yang positif, tetap semangat, salam bahagia, bye bye.